Mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Berkenanlah ya Allah memberkati kami saat akan membaca kitab suci, merenungkan, menghayati sebagai firman Tuhan yang hendak kami lakukan di dalam bimbingan Roh Kudus. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka kitab suci kita, Alkitab Yeremia pasal 23 ayat 1 sampai 6. Saya akan membaca pada bagian ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara, pada ayat yang genapnya. Yeremia pasal 23 ayat 1 sampai 6. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai beraikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Yang berbahagia adalah orang yang tidak hanya mendengar firman Tuhan tetapi juga melakukan dalam hidupnya. Haleluya. Sebuah penghargaan bagi saya ketika saya berkhotbah di hari di mana Jemaat Efata Cakung merayakan usianya yang Tuhan berkati, ulang tahun yang menyatakan perjalanan penyertaan Tuhan. Teringat membuat saya mengutip satu pengalaman kecil kebersamaan di jemaat ini. Saya memang tumbuh besar bersekutu di jemaat GKP Efata Cakung, memulai dengan gedung gereja yang belum seperti ini, masih yang sederhana di agak depan di jalan itu. Ada satu pengalaman yang tentu indah saat-saat sekolah minggu, terlebih saat pemuda, dengan teman-teman, kebersamaan yang diisi bukan dengan yang terlalu serius, tapi dengan bercanda tapi kadang kelewatan. Yaitu saya adalah orang yang suka dibully, dikerjain. Pernah satu ketika ada acara besok kita dekor. Rutin pemuda itu pasti yang diminta MJ, Majelis Jemaat, untuk dekor, dan sampai nginep begadang. Pagi-pagi saya pulang bersama teman yang lain sampai rumah, saya curiga. Kok sepanjang saya pulang, orang pada ngeliatin saya pada ketawa-ketawa. Ada apa? Saya sampai rumah, saya ngaca, ternyata muka saya dicoret-coret dengan warna hitam, entah spidol atau apa begitu ya.
Mungkin kayak tahu itu. Itu betul-betul saya bilang, besoknya Sabtu malam saya datang, siapa yang ngerjain saya? Semuanya ketawa. Tapi jadi cerita lucu ya. Pas ngalaminnya sebel banget gitu. Itulah kebersamaan kecil yang saya boleh diizinkan mengalami dengan teman sahabat, yang tentu ada beberapa teman sahabat sudah mendahului kita. Tetapi di sini saya mau mengatakan, Bapak Ibu Saudara, kebersamaan itu punya batas. Entah kebersamaan dalam satu ruang yang mungkin sedang kita tempati beberapa bagian, seperti di keluarga, di pekerjaan, di sekolah, di gereja, pergaulan, bahkan di pelayanan. Ruang-ruang kebersamaan itu terbatas oleh karena memang tidak selalu akan mengalaminya lagi atau mengulanginya lagi. Maka bagaimana kita mengisi kebersamaan itu? Jadi bukan apa yang kita akan dapatkan, apa yang kita akan terima dari kebersamaan itu, melainkan apa yang kita bisa isi di dalam kebersamaan itu. Yesus bilang hidup seperti uap. Betul. Kadang muncul, namun akhirnya hidup itu akan hilang seperti uap yang menghilang. Maka itu sangat terbatas. Tetapi dalam keterbatasan itu adalah penting bila kita bisa bagaimana mengisi keterbatasan itu. Mengisi dengan apa yang kita bisa berikan, yang kita bisa tunjukkan, yang kita bisa lakukan, dan yang membuat kita sadar kita telah menjadi satu pribadi yang seperti yang diharapkan dalam kebersamaan itu, menoreh sebuah sikap hidup yang berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat. Kalau pada bacaan kita ayat yang ke-5b menyebut adalah kita melakukan apa yang benar, apa yang adil. Benar itu bagi kita, sikap kita itu memang benar sesuai dengan pemahaman, penghayatan iman kita atau hal-hal yang normatif. Adil adalah perlakuan kita kepada orang lain yang semestinya yang baik dan berkenan dan menyenangkan, Bapak Ibu Saudara. Maka hidup ini bukan apa yang orang atur akan hidup kita, bukan apa yang orang bisa intervensi dalam hidup kita, namun apa yang kita bisa sikapi. Kalaupun itu yang terjadi, kita tetap melakukan yang terbaik. Amin. Maka jangan sedih Bapak Ibu Saudara bila kebaikan-kebaikan Anda di satu ruang-ruang kebersamaan yang pernah ada dan sedang berjalan, kebaikan Anda tidak direspon baik oleh sekitarnya. Dan jangan menyesali semua pengorbanan, perjuangan, hal baik yang sudah kita berikan. Karena Tuhan sudah melakukan yang sama. Kebaikan, perjuangannya, cinta kasihnya yang tidak direspon oleh banyak orang, bahkan justru harus menanggung bagaimana dia dipermalukan dan disalib dan mati di kayu salib oleh mereka yang sudah menerima kebaikan Tuhan. Jadi kalau sekarang kita masih menyimpan perasaan sesal, kesal, tidak mendapatkan kebaikan yang sama yang sudah kita berikan, Tuhan tidak pernah pun mengalami yang seperti kita inginkan itu, tapi dia tetap berjalan dalam panggilan Bapa sampai kematian. Tidak apa-apa. Tenaun-naun. Kenapa? Karena kalau kita dipengaruhi oleh orang lain, maka kita cenderung akan menghentikan yang Tuhan minta untuk kita lakukan, cinta kasih dan kebaikan. Akhirnya yang rugi bukan orang lain, tetapi kita di waktu yang terbatas, kita tidak menghadirkan yang Tuhan minta. Dalam bacaan kita Bapak Ibu Saudara, Raja Yehuda, Raja Israel ternyata tidak memberikan apa yang Tuhan minta untuk dihadirkan kepada umat sebagai pemimpin. Justru mereka memberikan pengaruh yang buruk kepada umat, dan sampai kemudian umat terbawa ke suasana yang tidak lagi menyembah Allah dan justru meragukan kuasa Allah.
maka akibat pemberontakan umat terhadap Allah lewat rajanya, dalam bacaan kitab Yeremia, umat dicerai-beraikan, terserak sebagai sebuah hukuman, dan sehingga kemudian hidupnya tidak lagi sejahtera. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, Allah punya amanah kepada pemimpin umat, raja, bahkan nabi-nabi yang ada, hingga disebut akhirnya nabi palsu ternyata, sebab mereka tidak melakukan yang Tuhan minta, menjaga umat, membangun umat menjadi umat yang baik, benar, dan adil dalam kehidupannya. Tapi justru mereka jatuh dalam keberdosaan, pemberontakan kepada Allah. Dalam bacaan kita mempertegas bagaimana justru Allah mengingatkan, bukan itu yang harusnya engkau lakukan. Kalau itu yang kau lakukan maka mendatangkan hukuman. Tetapi Allah yang punya rencana baik tidak pernah putus-putusnya berencana baik kepada umat yang sudah tercerai-berai, terserak-serak jauh oleh karena kesalahan raja-rajanya, berencana mendatangkan pemulihan lewat mengutus dari tunas Daud, keturunan Daud, seorang yang kembali bisa diandalkan Tuhan, menebarkan, mengisi kebersamaan dengan umat, yaitu kebenaran dan keadilan, menggembalakan umat secara baik dan benar. Allah tidak pernah putus-putusnya merancangkan hal yang baik di tengah orang-orang yang sudah diberikan amanah baik itu menciderai dan mengecewakan Allah. Ini sangat penting Bapak Ibu Saudara, ternyata karena prinsip awal mengawali hidup umat itu adalah dari Allah sendiri, bukan dari umat. Jadi kalau bisa dibilang, umat itu nggak pernah berpikir bagaimana menyenangkan Tuhan, tetapi bagaimana bisa menyenangkan diri sendiri. Tuhan selalu berpikir bagaimana umat hidup senang di dalam Tuhan, hidup baik dan benar, hingga kemudian dalam janji keselamatan semua akan kembali kepada Allah dalam persekutuannya. Sebab ketika mereka tidak kembali kepada Allah, maka yang pasti mereka akan terpisah dari Allah dengan maut, kematian abadi. Allah nggak mau. Dan di sini Bapak Ibu Saudara, maka merenungkan perjalanan Gereja Kristen Pasundan Jemaat Cakung sudah sangat tua, 153, tapi nggak ada ngaruhnya, mau tua mau muda nggak pernah efek buat kita. Hanya sebuah renungan psikologis kedewasaan saja sepertinya. Tetapi justru sekarang, kalaupun ini usia yang sudah sangat tua, 153 tahun, mempertegas pertanyaan sederhana buat kita adalah, apa yang sudah dihadirkan jemaat ini? Kalau bicara jemaat bukan bicara lembaga, walaupun bisa, tetapi adalah orang-orang di dalamnya yang sudah berganti-ganti, warga jemaatnya. Apa yang sudah bisa diberikan, apa yang sudah bisa dilakukan dan dihadirkan dalam persekutuan, pelayanan dan kesaksiannya Bapak Ibu Saudara? Jawabnya adalah biasa saja. STD. Kenapa? Karena kita nggak pernah berpikir ke sana. Artinya kita hidup itu kan mengalir aja. Dengan menemui segala masalah yang ada, kita sikapi. Tapi fokus kepada apa yang sudah kita berikan, apa yang kita bisa lakukan, kayaknya itu bukan menjadi perhatian besar. Kalaupun ada, terima kasih. Saya mau ngomong apa adanya dulu. Merenungkan usia jemaat, terkadang hanya melihat, wow, sudah tua kita ternyata. Tapi apakah kita sudah merasakan apa yang kita bisa berikan, lakukan kini dan berikutnya? Itu menjadi pertanyaan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena jujur Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat usia yang bertambah, ternyata dalam bacaan kita hendak awal diingatkan adalah bagaimana kita menjaga pengaruh baik.
pengaruh yang berguna yang kita bisa hadirkan sebelum kematian kita, sebelum berpisah kita dari kebersamaan satu dan menuju kebersamaan yang lain. Ada orang bilang, ngapain sih mikirin kayak begitu? Mikirin sendiri aja, diri kita aja, belum tentu kita juga fokus. Di sini Bapak Ibu Saudara pergumulan kita. Terkadang egois kita lebih kuat mendominasi apa yang kita bisa lakukan, dan tidak banyak adalah untuk kebersamaan. Yang ada adalah untuk diri sendiri. Kenapa bisa begitu? Karena kita adalah manusia dengan kedagingan yang cukup kuat. Yesus katakan, roh penurut, daging lemah. Kalau ini yang terjadi, maka benarlah bila firman Allah ingatkan kita pada pagi ini, kembalikan perhatianmu dalam hidup kebersamaan yang singkat ini bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi lihatlah di sekitarmu yang akan kau tinggalkan. Seperti Yesus di atas kayu salib, dia akan berpisah, tapi dia sudah meninggalkan jejak-jejak keselamatan bagi orang yang percaya kepadanya akan diberkati. Lalu apa yang kita akan tinggalkan? Di sini berarti kita diminta menjaga misi pribadi kita, Bapak Ibu. Misi pribadi kita bukan hanya mendapatkan sesuatu yang membuat kita senang, tetapi misi pribadi kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya, selaras dengan apa yang Tuhan minta dalam sebuah kebersamaan yang kita dihadirkannya. Kenapa? Karena nggak ada seorang pun hidup tanpa orang lain. Selalu di tengah kebersamaan. Kenapa juga harus di tengah kebersamaan itu kita meninggalkan sesuatu, memberikan sesuatu? Karena eksistensi kita adalah memberi, menghasilkan. Maksudnya, Bapak Ibu, Alkitab sudah menyebut, Yesus mengatakan soal garam. Garam itu apa sih? Sesuatu yang bisa berguna ketika rasa asin itu keluar dan dinikmati asinnya untuk sebuah pengolahan makanan. Kalau garam itu sudah nggak lagi asin, nggak ada yang bisa dibanggakan dan akan dikatakan, hebat ya kau garam, kau udah nggak lagi asin. Maka dengan tegas Tuhan katakan, kalau garam itu sudah nggak lagi asin, akan diapakan dia, Pak? Kau bapak nggak ngerti garam ya? Ibu, Bu, garam kalau nggak ada asin diapain lagi, Bu? Dibuang. Bener Tuhan bilang, diinjak dulu kan kesel nih, mau dipakai garamnya nggak ada asinnya, injak dulu, udah buang, dibersihin, disapu, lenyap. Kalau seorang sudah tidak lagi bisa berguna, jangan katakan tidak masalah buat Tuhan, itu masalah. Kalau kita adalah garam, maka bagaimana kita menghasilkan, menghadirkan, memberikan, memperlihatkan asin itu. Bukan buat kita. Asinnya garam bukan buat si asinnya itu atau garam itu, tapi buat orang lain. Mau dibilang akhirnya kehadiran Bapak Ibu dalam setiap kebersamaan itu bukan untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain. Itu sudah prinsip hidup. Lalu kalau orang bilang capek, emang capek. Akan kesal, bisa kesal. Harus berjuang, emang butuh perjuangan. Yesus emang ketika diminta datang menyelamatkan umat, dia santai-santai.
cuman suruh sana suruh sini, tidak. Dia bergerak, dia berjalan, dia menghampiri, dia menyembuhkan, dia menolong, dia menghibur, bahkan dia memberikan tubuhnya disiksa dan disalib. Itulah hidup di dunia ini. Kalau dalam dunia hidup itu kita masih merasakan sakit, penyakit, kekesalan, kekecewaan, selamat, ibu, bapak, saudara masih hidup. Belum meninggal, belum pindah alam. Dicubit masih sakit. Artinya apa? Enggak apa-apa itu. Jangan shock, walaupun bisa. Biasa aja. Dan jangan berpusat kepada itu yang membuat kita kesal dan kita kecewa, kita marah, kita emosi. Jangan. Kenapa? Karena kalau kita ke situ nggak akan mengubah hidup Anda akan lebih baik. Tetap berjalan. Berobat, ngurus BPJS, prosesnya ribet. Ya jalankan. Sehat itu butuh perjuangan. Contohnya ya. Jadi nggak ada semua itu kita bilang kok begini ribet amat. Namanya hidup masih berjuang, ya perjuangkan, itu biasa. Mari jadikan ini biasa aja gitu loh. Saya kok ngomongnya enak banget ya. Emang enak kalau cuma ngomong. Tapi sedih sebenarnya. Karena kita sama-sama orang yang harus berjuang. Karena Yesus pun juga berjuang. Belajar, studi, ribet ya. Mesti begini ujian, tugas. Emang begitu, biasa aja. Jalanin aja. Kerja capek ya. Naik bus, naik ini pulang pergi ya. Aduh ngurus sama, aduh ribet. Emang begitu. Maka ketika dalam bacaan kita raja-raja tidak memberikan hasil yang baik, pengaruh yang baik, itu mengingkari apa yang Allah minta. Jangan begitu dong. Akhirnya jadi begitu. Maka jelas pada hari ini di usia 153 tahun Gereja Kristen Pasundan Efata Cakung, Bapak Ibu Saudara. Jangan begitu dong. Jangan melakukan hal-hal yang justru tidak menghadirkan apa yang bermanfaat dengan tetap berjuang untuk kebersamaan kita. Gampang? Enggak gampang. Maunya kan cuek, iya. Akhirnya kita sadar godaan kita adalah kita akan mengabaikan yang tidak ada kepentingan buat kita. Betul-betul? Itu. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara kita diingatkan, jangan begitu, tapi beginilah yang Allah ingin kita lakukan. Mari bersama, saya mengutip dari visi GKP Cakung, menjadi jemaat yang patuh dengan rencana Allah untuk menjadi berkat bagi dunia dengan berlandaskan kasih Kristus. Menjadi berkat akhirnya menjadi warna perjalanan hidup kita sampai kematian kita. Saya mengutip Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Tadi, jangan sedih kalau kebaikan Anda enggak direspon baik. Biasa aja. Kenapa? Karena yang sedang merespon baik kebaikan kita itu justru siapa? Bapamu yang di sorga. Dia senang. Yeremia 23 ayat 5b. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Bacaan kita. Siapa raja itu? Yesus pada akhirnya. Artinya ia akan memperlakukan jeripaya perjuangan Bapak Ibu dengan adil dan benar. Siapa?
Yesus. Mari jadikan sepanjang waktu hidup kita adalah persembahan buat Tuhan, dan Dia akan memberkatinya. Maka teruslah memberikan pengaruh baik. Kerjakan apa yang bermanfaat. Kalau dalam tema kita raja dengan hati gembala, menggambarkan pengalaman raja pada zaman Yeremia bukan berhati gembala, tapi Yesus yang kini adalah raja itu berhati gembala. Dia akan katakan, lanjutkanlah. Hati seorang gembala ada pada kita sepanjang waktu yang Tuhan izinkan kita terima dan alami. Tetap semangat, terus meluncur dalam kebaikan kita, dan mulialah Tuhan di dalamnya. Amin.